Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Afrotul Ain dari kelas 12 agama, akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang pergi meninggalkan kaumnya. Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Namun kaumnya menolak, sehingga membuat Nabi Yunus marah dan pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Nabi Yunus pun menghadapi masalah, namun Allah memberikan pertolongan. Nah, kisah Nabi Yunus ini mengajarkan kita arti amarah dan pentingnya bersabar. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah pada penduduk Niwana ketika mendapatkan perintah tersebut. Perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan bersangkut ditempuh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya Nabi Yunus alaihissalam di Niwana, Nabi Yunus mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Niwana untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus. Dakwah Nabi Yunus pun tak dianggap oleh kaum Niwana. Bahkan mereka merasa Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang mereka. Mendapatkan kaum Niwana tersebut, Nabi Yunus pun sadar. Tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut belumlah berubah. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, yang dua orang penduduk Niwana saja yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanu dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Niwana yang keras sekali itu. Beliau pun berniat untuk meninggalkan kaumnya namun sebelum beliau pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Niwana bahwa azab Allah akan datang. Kemudian Nabi Yunus pergi dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Nah, beranjak dari Niwana, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Cuaca cerah saat sedang bersandar. Saya bisa menangkapkan Nabi untuk menumpang naik, atau kapalnya sudah keberatan muatan. Sesampainya di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang dan gelombang besar tiba-tiba merangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nakoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah. Sang nakoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya, dengan beban yang berkurang, kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Akhirnya sang nakoda pun mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal agar adil. Penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun harus dilakukan dengan undian. Sang nakoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Namun seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang kedua kalinya. Kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, yaitu Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat As-Saffat ayat 141 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasahama fakana minal mudhadin, yang artinya kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang dalam undian. Beliau pun menceburkan dirinya ke laut setelah menyebut asma Allah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Nabi Yunus diombang-ambing gelombang. Kemudian Allah memerintahkan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa makan tulang dan daging beliau. Nah, di dalam perutan yang lengkap, Nabi sempat mengatakan bahwa dia telah meninggal. Menunjukkan bahwa beliau ada di dalam perutan. Yunus menggerakkan kakinya dan
warahmatullahi wabarakatuh.